Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.
sulam. Tapi ini adalah bagian daripada kewajiban kita. Karena kalau kita berbicara soal tasawuf, itu intinya adalah kesadaran yang tidak boleh disebut kekuatan, namanya pasrah dan makhluk. Kita bebaskan dari kita dari pengaruh sifat-sifat yang buruk. Setelah kosong menjadi hanya sifat-sifat bayang, mari sebenarnya kita akan menjadi makhluk. Betul apa yang disebutkan oleh satu kita bahwa memiliki masalah yang terjadi. Kalau orang itu melihat keindahan, misalkan melihat musik yang enak terdengar, suara nasi yang enak kita dengar, dan kita melihat kecantikan wanita, melihat keindahan alam semesta, kok hati kita tidak bergerak? Ini menunjukkan bahwa kita sudah mati. Ternyata sebagai dari menteri dari imam besar. Ternyata dari Ismatul Hawa musik ini memang berbeda. Ada para tubuh suka nirvana. Apakah kamu melihat cinta itu makhluk seperti saya ini? Ini artinya kalau orang sedang cinta tidak makhluk itu saya normal. Jadi ini sebagai keindahan yang diciptakan oleh Allah yang semestinya bisa memanfaatkan kita, yang pada keindahan selanjutnya untuk kita bisa mengenai apa Allah itu maha indah. Allah maha pencipta bagi usaha wajib, pencipta yang tanpa ada contoh sendiri. Hari ini kita mampu menciptakan musik besar. Terus kasih kebetulan waktu itu saya secara bergo besar. Saya hakikatnya ingin seperti orang lain. Tapi tampaknya sulit untuk kita itu dalam kondisi sekarang ini. Karena orang-orang pada waktu itu didukung pula oleh situasi dan kondisi yang masih suci, masih bersih. Kita katakan oleh masih belum dirubah seperti aslinya. Kita bisa menemani masih menjadi ayat-ayat Allah yang kita baca dengan terang benerang. Dengan niat dulu orang-orang tua kita mengatakan ini orang kerja mau sebelah kanan dua itu artinya ada kamu. Kalau di sebelah kiri itu mengkhabarkan kalau ada orang sakit dulu. Tapi isyarat-isyarat dari bahasa burung dan lain-lain sudah tidak ada. Bahkan burungnya sudah tidak ada. Begitu ada kejar-kejar. Manusia itu betul-betul bagus. Jadi digambarkan bahwa orang-orang yang menuju kepada syariat, menuju kepada tasawuf, itu orang yang kebanyakan melalui syariat.
Jadi kepikirannya sudah, oh, orang sudah dicerdaskan dengan pemikiran-pemikiran. Dari itu kita bisa menggambarkan jika orang itu hanya berpikir tentang syariat saja, maka orang itu apalagi kondisi sekarang ini akan mudah stres, darah tingginya akan mudah naik. Karena apa? Ya karena mereka telah melihat betapa banyaknya penyimpangan terhadap syariat Allah SWT. Kemudian dengan kita memasuki dunia nanti, dunia tersebut, ini kita punya pengalaman yang lain, pengalaman di dalam batin kita. Sehingga apabila kita kawinkan antara syariat dan hakikat, ini akan menjadi suatu kekuatan yang bisa membuat kita ini orang yang namanya adab syar'i dan adab. Kita pernah baca di dalam Al-Quran ada ayat ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Sementara di bawah itu ada ayat kullu min indillah, semua dari Allah, baik buruk itu dari Allah. Jadi ternyata ketika melihat ayat ini turun, malaikat yang ada di langit itu juga sempat berdiskusi. Malaikat Jibril, malaikat Mikail itu berdiskusi mempersoalkan tentang dua ayat ini. Sementara di bumi juga sedang berdiskusi antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memilih ma'asobatan min sayyi'atin famin nafsik, ma'asobatan min hasanatin famin Allah, wa ma'asobatan min sayyi'atin famin nafsik. Sementara Abu Bakar memilih kullu min indillah. Ini terjadi di pelataran di dalam saat masjid Madinah. Kemudian Nias keluar, kemudian bertanya, ini orang yang ada. Aku itu seorang para sahabat bahwa sedang ada diskusi seru antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Yang cocok dengan Sayyidina Umar ikut kelompok Sayyidina Umar, yang cocok dengan Sayyidina Abu Bakar ikut khalifahnya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah yang bisa demikian di dalam Rasul Akhir mantu komentar beliau, ternyata dia memiliki sebuah perselisihan. Mulai semuanya juga ikut berselisih. Baru saja saya diberi kabar kalau malaikat apa itu namanya Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail sudah berdiskusi tentang ini. Tapi kemudian kesimpulan akhirnya ternyata kullu ini. Sehingga ini menjadi salah satu daripada kita khairihi wa syarrihi min Allah. Tetapi betul ini semuanya kita yakini, kita lakukan setelah melalui adab syar'i. Dan juga itu dihadapi dengan soal ini. Seperti apa susah payahnya kan Nabi mengajak pamannya Abi Thalib untuk masuk Islam. Setelah beliau mengajak innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdina. Itu keputusan hati yang harus diterima oleh Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya akan merasakan dari itu memang unik bagi orang yang betul-betul mencermati kitab. Kenapa itu sebenarnya akan menemukan jawaban-jawaban yang sangat penting dalam kehidupan. Secara jujur, ini
banyak menemukan hal-hal yang muskilat dalam kehidupan ini. Hal yang rumit kita pecahkan di dalam kehidupan ini, baik itu yang sifatnya spiritual maupun sifatnya material, sifatnya kaumnya atau sifatnya batinnya, sering kita temukan. Tapi alhamdulillah dengan kita membaca kita sedikit demi sedikit bisa berkurang. Karena masalah-masalah yang sebenarnya itu sulit, oleh kesehatan adalah disederhanakan sehingga kita gampang memahami masalah dalam kehidupan ini. Ya, misalnya contoh yang ini, pangeran itu ono, buktinya pangeran ono, anaknya alam semesta ini. Ya, kalau kita mau berpikir dengan cermat, ketika kita membuktikan keberadaan Allah dengan keberadaan alam, pasti Allah tidak akan lepas dari sifat rahman, rahim, qahar, jabar, dan sebagainya. Pasti. Karena di dunia ini penuh rahmat Allah, penuh belas kasihan dari Allah. Tapi juga banyak tidak sedikit hal yang seperti itu memaksa yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan seterusnya di dalam penghilangkan kita hidup ini. Maka praktis bisa berlaku secara sifat rahman, rahim, qahar, jabar, dan sebagainya. Ini pun terus. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Kalau Gusti Allah itu adil, lantas Gusti Allah di mana? Di gunung, di tempat yang sepi, atau di Ka'bah sana? Orang menjawab, nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Saya lebih dekat kepada hamba daripada otot bulu ini, salah satu daripada anggota itu yang paling dekat. Pertanyaan selanjutnya, tapi kenapa kita tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah ketemu Allah? Seolah-olah hanya teori-teori saja yang kadang-kadang membingungkan, yang sulit kita pahami. Siapa yang memberi jawaban bahwasanya sebenarnya antara kita dan Allah tidak ada. Yang membuat kita merasa ada jarak adalah cara masuk. Andai kata kita tidak punya nafsu atau kita bisa mengalahkan nafsu, maka tidak perlu kita jauh-jauh mencari Tuhan. Yang telah ada di dalam diri yang sampai sekarang masih belum kita pahami para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kita yang sering disampaikan bahwa menurut ahli syuhud Allah itu secara hadiah ada, secara hadiah bisa dilihat di mana-mana di alam semesta ini, di ufuk gunung, di pepohonan dan seterusnya. Secara hadiah ini yang menentukan. Sampai sekarang pikiran sebelumnya hanya bisa teorisnya sifat yang saja yang bisa kita ketemukan seperti ini. Maka pada pelajaran-pelajaran berikutnya siapa yang jelas mengatakan bahwa saya tidak khawatir kalau selama itu tidak mengerti tentang hak dan batil, apalagi murid-murid kita di Al-Quran ini tentu sudah paham antara itu hak, antara itu batil, itu salah dan benar. Yakin sudah paham. Tetapi yang saya khawatirkan bukan itu yang saya khawatirkan, kebodohan penjaringan kita tentang hak dan batil. Yang saya khawatirkan kalau sampai itu dikatakan oleh Allah masuk. Sepuluh itu dikatakan para masuk. Yokui teroboh-yoboh hilang dan perilakunya tidak seperti orang pintar, tapi seperti orang bodoh. Maka ini makalah yang saya catat, lalu kopo alih antara sepuluh alihnya buat nama kopo alihnya min baladatul hawa alihnya. Tidak saya khawatirkan kalau saya itu menjadi takut bagi kita.
Karena sudah jelas dan kita sudah sering ngaji dari YouTube dari mana-mana. Tetapi yang justru saya khawatirkan apabila sampai kita dikatakan oleh Allah masuk. Sudah kalau kita bicara sudah bodoh, betul-betul geblek kita. Sekalipun kita punya titel profesor, naik masuk kita, naik masuk kemana, hilang, tidak ada artinya sama. Ini terbukti dan nyata sekali di dalam diri orang-orang yang melakukan korupsi. Saya yakin dia tahu korupsi orang. Saya yakin dia tahu bahwa korupsi itu menyengsarakan rakyat. Dia ngerti kalau sampai konangan dia akan dipermalukan sampai panjang hidupnya. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia tahu dengan begitu juga orang yang minum narkoba, saya tahu mereka sudah sering dikatakan dokter yang akan merusak kesehatan. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dikalahkan oleh masuk dan seterusnya. Daripada di bapak-bapak itu, ini sangat apabila yang sangat penting sekali. Lawan kita utama, kesahan kita utama sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menepis Allah bahwa kalau memang kita betul kita bisa akan cerah, akan terang belang apa yang kita akan tidak dalam. Nah inilah maka judul tema di dalam rekaman ini maka kita bareng-bareng menjawab soal pertanyaan siapa Tuhan dan siapa. Kalau jawaban itu sudah ketemu, insya Allah yang tadi saya katakan persoalan yang sulit akan menjadi gampang, akan menjadi sederhana. Karena itu kuncinya ada pada pengetahuan tentang siapa Tuhan dan siapa. Kalau kita tidak tahu siapa diri kita, siapa Tuhan, persoalan selalu muncul akan selalu bertanya-tanya terus. Di dalam kehidupan kita akan dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak akan selesai. Ada satu lagi menarik, ya semestinya menarik semua yang di dalam firman bahwa keputusan Allah dan dalam kita sebab tidak ada kaitannya dengan sebab. Kalau kita mengkaitkan dengan sebab itu sifatnya hanya ada syarat saja. Bahwa Bapak lain misalnya. Kenapa orang itu mati karena orang baik di bawah rumah sakit? Dan makan. Kamu tidak boleh rumah sakit yang ini berjalan sedikit mati sedikit. Wahai beri perwala, aku jadi mati. Itu ya sudah ada. Hilang-hilang yang tidak ada. Jadi kan Allah itu tidak terkait dengan sebab. Oleh karenanya kita banyak menghasilkan anak kecil mati, orang tua mati. Orang sebenarnya mati, sudah mati, sesuai orang mati seperti saya ini. Karena apa? Karena Allah itu tidak harus dilatih orang begitu. Dengan otomatis, sekali lagi kita mengilatih sebabnya yang kita berdialog atau berdiskusi dengan argumen bahwa itu ini adalah tidak lepas dari sabar dan sabar begitu kan? Tetapi kalau Allah itu tidak ada sebab. Bagi Allah tidak ada sebab. Kalau sampai masih menanyakan sekarang, berarti kemarin kayaknya ngaji ngantuk. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali masalahnya yang berkaitan dengan masalah itu. Kemudian bahasa yang sederhana yang disampaikan oleh ini apa itu? Ini sungguh menarik. Emak menarik, tapi diri itu bagus. Maka jahat kafir zahir muntah sebagai ambil. Walau dapat kafir batin al-istiqamah ini, kalau tak boleh
tidak dari Allah menjadi orang yang taat perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sementara batin kita ini sudah pasrah penuh total dengan kehendak Allah, maka Anda sudah mendapatkan bintang yang sangat agung. Jadi zaman kau sholat, kalau menjauhi hal-hal yang haram sudah sangat jauh. Sementara kalau terjadi apa-apa sampai tafwid kepada Allah, taslim kepada Allah dan kepada Allah, itu sampai harus dimaklumi. Semakin tinggi sama berdua. Jadi semua wali yang menjadi wali mesti melalui tahapan ini. Tidak mungkin menjadi wali serta-merta. Pasti ada apa yang namanya godokan-godokan di dalam hati yang sangat matang, yang sangat cermat, termasuk di antara sekali-kali yang melalui masalah ini. Nanti, maka kita harus meyakini bahwa kalau masih atas tali buku ya tali buku saya, walau atas tali dia saya. Jadi semuanya itu bersandar kepada kehendak Allah. Bukan kehendak Allah itu bersandar kepada sesuatu. Naik kue ini, Gusti Allah dipakai ini, naik kue ini, Gusti Allah ini tidak seperti itu. Ini namanya sakit. Kita sedang bicara pasal, kita sedang berbicara mati. Yang sangat jauh sangat tinggi. Dan kehidupan mandirinya buatlah pelajaran. Misalnya kayak sobat-sobat ini, tak perlu harus boleh ngomong ibadah kita harus sulit, tapi kenapa kok sulit jalannya? Karena ya masih itu atas itu, ya tidak bersandar kepada sesuatu. Ini justru Mbak Kiai atau kita mengatakan nilai ibadah yang tinggi apapun pasangan kita kepada Allah ini. Nilai ibadah kita semakin tinggi. Dulu pernah saya ceritakan di dalam Bani Israel ada seorang yang beribadah selama 35 tahun. Begitu sampai 35 tahun ada suara bisik. Sumber tangan yang suatu tapi itu kayak mati anom sehingga jadi anom petus. Penasaran itu orang ibadah. Masuk ibadah berumur tahun, pohon-pohon yang berimo, pohon terus itu bisa. Ini ngomong boleh, takut ketemu. Kemudian tanya pada anda yang berbeda, jangan kira istilah, ini bukan berkira-kira kapan besok kecolongan besok. Gue sore gini, kalau cuma begitu, kenapa itu? Semakin penasaran. Maka temui sendiri wanita itu dan namanya. Ini bukan nama kita sebelum hadisnya itu berkata sama nama kami dalam beberapa. Kalau itu lagi itu sore gini itu senada. Begitu keseluruh esok macam-macam. Sama itu mesti diamal. Mesti diamal bagi-bagi yang laku lah. Soalnya aku dikabari sama langit, itu kan aku suatu. Aku ini ibadah terus tahun ini masa kan aku ngumpul sama orang Jawa. Nah, ini yang pertama di bawah. Pulau itu orang itu pasti dari orang yang di bawah pasti di bawah. Allah menciptakan saya merasakan sesuatu ini tak terima aku hidup tidak kan saya minta dengan wujud doa tidak itu kalau berarti sabar beri dokter itu bos sekedar aku lagi kalau harus sih kenapa tak tambah itu artinya saya menentang dengan kehendak Allah banyaknya kalau berjalan dan Allah minta pembelaan kepada Allah motor di nasor
Motor dibakar, secara petani dari mana? Tidak apa lagi. Saya terima memang orang seperti saya. Sangat amat subur, tidak cuma dia harus 25 tahun ibadah itu lagi baik. Dia tuh sih seorang apa? Aku diri ibadah kalau mau itu orang seorang kalau ini sakit. Terutama mereka lawan ini artinya bahwa nilai yang utama untuk mata rasakan adalah kekuatan kepasrahan, kesungguhan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan, wong punya kesungguhan kepada wong itu benar barang sing dikhawatirkan, sing diwedeni benar. Kita ini sering rusak, kita ini sering gelisah, sering hawa. Karena kita tidak meyakini bahwa di dalam sesuatu yang terjadi di sana ada Tuhan, di sana ada Tuhan yang mengendali. Inilah yang membuat kita itu sering. Anak kita susah. Kadang-kadang susah kita betul-betul kita tidak ingat bahwa yang anak kita mampu. Di situ ada orang yang mengendali. Kurang mendengar mengendali. Itu ditinggal di situ. Memang tidak barbar. Meskipun dia itu semua tidak barbar. Itu benar. Bahwa itu ada di dalam setiap saya tidak ada orang. Tidak mungkin ada kematian tanpa di situ ada tanda Allah. Nah itu paham tentang itu dan sadar insya Allah memang Kristus itu tidak hilang. Kristus ya Allah sudah Allah. Lakukan masa idahmu tambahkan suhu asrok berarti masak boleh bagaimana? Sering dulu Allahumma ini pernah terjadi kepada Umi Salamah nalikanya ditinggal oleh suaminya dan dengan di Asia marah itu Allah menjadi musibah Allah menjadi musibah waktu beri kayak minyak orang itu sama untuk mati nanti semua aku buat apa lo berjumpa di mati tidak ada yang lebih baik begitu lama menjadi lama pertanyaan masa aku mau masuk ke pertanyaan dan itu diantaranya. Jadi kalau kita masih merasa gelisah, masih merasa takut terhadap sesuatu yang terjadi, masih merasa kecewa, itu kita berulang kalau Gusti Allah itu ada di sini, Gusti Allah yang mengendalikan itu semua. Siapa orang yang berani menentang, yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Maka baru kalau kita ingin beribadah yang lebih baik disyaratkan intisal bil awamir wal istinab an nawahi. Jangan lupa tingkatkan pasrah kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita Abi Thawbah dan menyusul ketika anaknya sakit, Abi Thawbah pamit pada istrinya, saya akan menjelaskan insya Allah mencoba sakit balik. Di tengah-tengah Abi Thawbah mencari obat, anaknya itu mati. Kemasi sendiri, kemasi juga, tidak ada orang. Hanya satu dua yang dipesan oleh Abi Thawbah balik, lakon oleh dokter-dokter kemasi. Amat diletakkan di kamar sebelah tidurnya Abi Thawbah dan menyusul ini. Ketika Abi Thawbah datang,
Anak pada istri yang sesuai. Iya ada alhamdulillah kemana mas? Kenapa? Yang ngomong toh orang yang sebaik orang kebiasaan sesuai kebiasaan nggak masak itu masak harus dengan anak. Kemudian mempersiapkan menu hidangannya makan sore itu juga patut menu hidangan yang menarik sawah teman-teman. Akhirnya dengan mesra malam hari terjadilah kumpul antara Abi Bakar dan Ummu Sulaim. Setelah kumpul, Ummu Sulaim dan yang sama pamani pilih dari pokok di sini. Kemudian barang itu diambil yang buah, jangan lupa. Ya jelasnya itu sama tak takon penyuruh ada sama guru. Bapak takon. Ini karena aku lebih tenang kalau bisa tenang. Selama saya sudah obatnya sama di hadapan Allah SWT. Ngomong itu pas kongres. Baru mau aku kalau cepetan ketika dia mengatur soal kejadian ini. Kalau semua itu main-main sampai kalau dia mesti mengumpul kalau itu. Belum cerita panjang itu sudah untuk tidak tahu di Allah Subhanahu. Jadi kumpul dalam kondisi seperti itu masih berdoa sama Gusti. Itu dicoba ya Jadi ini artinya pelajaran ini memperkuatkan di dalam hati kita. Berkuatkan betul bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari kita. Berarti Allah dari dalam peristiwa apapun Allah dari. Kalau ini peristiwanya jelek, jangan kita lupakan ada. Ini bagian yang katakan daripada apa yang dikatakan di beginilah ya apa yang bisa kita lakukan untuk dalam pengajian ini. Insya Allah tetap kita ulang lagi. Tapi setelah kita melewati 2 hari akan besok, kemudian kalau tidak salah akan besoknya kita masuk ke Ramadan, kemudian akan berikutnya kita baru masuk ke Ramadan. Insya Allah kalau yang kemarin betul-betul berpikir tentang makna kajian apa yang ini akan menemukan kita bersama yang berbeda, yang lebih asik, yang lebih menyenangkan, yang lebih